podcast Suara Wanska episode ke-24 bersama saya Andini dan rekan saya Putri. Di sini kami kedatangan narasumber cantik jelita menggemaskan ini bersama kakak. Halo semuanya, aku Cynthia Sandria. Di sini aku adalah lulusan akuntansi dari SMK Negeri 1 Gianyar. Ya, Andini mau tanya nih kak, kabar kakak baik? Baik, tadi sempat kena macet, tapi syukurnya sampai walau telat. Sorry ya guys. Ya, demi kita ya. Ya, Makasih ya kak udah meluangkan waktunya buat ikut podcast kita. Oh iya, aku seneng banget bisa diundang ke sini loh, ketemu adik-adik yang lucu-lucu di sini. Angkatan berapa? 2025 2025? 2024. Wah, masih baru banget dong, guys. Salut. Mungkin kakak kan alumni dari SMK Negeri 1 Gianyar nih. Apa yang memutuskan kakak untuk sekolah di sini? Setahu aku kan kakak dari Sukawati tuh. Iya, jadi kakak apa yang memutuskan kakak buat sekolah di SMK Negeri 1 Gianyar? Oh iya, oke. Jadi yang pertama, awalnya aku nggak kepikiran buat sekolah di sini. Tapi waktu itu aku lulus SMP, aku bingung banget nih. Sebaiknya aku sekolah lanjut SMA atau SMK ya gitu. Karena ada banyak pilihan waktu itu. Nah, akhirnya setelah aku analisa, aku sukanya apa sih gitu. Ternyata setelah aku pikir-pikir, aku suka menghitung gitu. Nah, kira-kira jurusan apa sih yang tepat? Nah, setelah aku pelajari lagi diriku sendiri, aku mengenal diriku sendiri, ternyata aku suka menghitung uang gitu. Nah, setelah mikir, oh ya suka duit nih gitu. Akhirnya aku milih buat jurusan akuntansi. Nah, setelah itu aku milih-milih sekolah mana sih yang bagus buat belajar akuntansi. Nah, waktu itu kebetulan saudaraku juga jurusan akuntansi. Aku tanyalah dia, kamu sekolah di mana gitu. Setelah dia jawab, akhirnya aku tahu bahwa dia sekolah di SMK Negeri 1 Gianyar gitu. Nah, berhubung waktu itu dia review bahwa sekolahnya bagus, kayak guru-gurunya oke ngajarnya, dia ngerti gitu. Akhirnya aku memutuskan buat sekolah di SMK Negeri 1 Gianyar dengan mengambil jurusan akuntansi. Wih, keren. Jadi kegiatan kakak selama ini tuh ngapain aja kesibukannya? Oh ya, setelah lulus aku punya kesibukan buat kuliah. Saat ini aku sedang berkuliah di kampus Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Instiki. Nah, aku ngambil jurusan komputer akuntansi dan bisnis gitu. Orang-orang nih kan banyak yang beropini tuh kalau misalnya lulusan SMK tuh gak bisa lanjut kuliah. Ternyata bisa ya? Bisa, nggak selamanya SMK itu harus kerja guys. Justru SMK itu punya privilege lebih dalam memilih jalan hidupnya. Kayak SMK itu bisa kerja, bisa juga kuliah gitu. Kalau emang mau kerja, oke, bisa kerja gitu. Karena udah punya skill yang mumpuni sesuai dengan jurusannya. Kalau misalnya kuliah, masih bisa juga karena kuliah itu nggak terbatas kan SMA aja gitu. Jadi tetap bisa kuliah. Apalagi kalau misalnya kayak aku ngambil jurusan yang masih sejalur, ya kayak komputer akuntansi, itu justru bikin kalian ngerasa lebih gampang kuliahnya karena udah punya skill dasar di akuntansinya gitu. Lebih easy gitu gak sih? Iya, lebih easy di saat yang lain masih harus belajar dari awal. Kita udah tinggal nginget-nginget aja, yeay bisa gitu. Ya. Tadi Andini sempet gini kan tahu informasi kalau kakak itu join JO juga. Itu sebagai apa kalau boleh tahu? Aku jurnalistik dari tahun berapa itu ya? Aku angkatan pertama jurnalistik di Wanska dan aku jadi ketuanya kebetulan. Iya, waktu itu generasi pertama jadi ketua, ya rasanya agak sulit karena pertama-pertama aku itu kayak nggak punya pondasi sama sekali gitu. Jadi full bergantung sama pembina. Untungnya waktu itu Ibu Meli benar-benar mau membangun dari awal gitu ya, mendidik kayak mengayomi banget gitu loh. Kayak Cynthia, kamu ada masalah begini, oke Ibu bantu ya begini-begini gitu. Jadinya full diayomi gitu. Karena sebetulnya
aku dan juga anggota lainnya bingung karena waktu itu pertama kali banget ada jurnalistik dan juga kita nggak tahu harus ngapain gitu loh, karena kita juga nggak punya kakak kelas gitu buat sebagai cerminan kita gitu loh, kita nggak tahu harus niru siapa gitu. Akhirnya kita diayomi Bu Meli, syukurnya waktu itu kita berhasil. Yang aku tahu yang paling besar itu adalah majalah Wanska, kita berhasil. Ya itu seneng banget meskipun banyak susahnya, syukur banget bisa ada di posisi waktu itu. Dan sekarang udah makin berkembang kayaknya ya, udah ada podcastnya sendiri, keren. Waktu join ke jurnalistik Wanska itu Kak Cynthia kelas berapa? Waktu itu kalau nggak salah aku kelas 11. Ya. Itu ngerekrutnya langsung banyak anggota gitu. Iya, waktu itu Ibu Meli milih beberapa orang yang sekiranya berpotensi dan akhirnya kita dikumpulin, milih ketua, kemudian sekretaris dan lain-lain. Itu dilakukan di sana di saat itu. Oh gitu, keren. Bingung mau nanya apa lagi sih. Soalnya apa lagi ya? Udah punya pacar Kak? Udah punya pacar? Aduh, jangan dibahas di sini ya, jangan dibahas di sini ya. Stop dulu, jangan dibahas di sini. Next question. Next apa? Udah makan? Udah. Kalian udah? Udah, tadi makan sosis. Sosis aja. Sama apa tadi Aku ya? makan mie sih tadi. Ya. Gak boleh makan mie banyak-banyak, kamu harus makan nasi. Terus makan nasi. Aku mau mie. Nggak boleh makan mie banyak-banyak, nanti gini lambungnya gitu loh. Ini Oke. Kak, ada saran nggak sih untuk anak-anak SMK yang bingung mau gini, apa namanya, yang anak-anak SMP yang bingung mau lanjut kemana, terus bingung kalau masuk SMK itu gimana gitu loh. Gitu. Ada. Karena aku juga pernah SMP dulu. Kalau buat kalian yang misalnya bingung, aku pengen SMK nih, tapi nggak tahu harus jurusan apa atau nggak, takut ntar kalau SMK cuma bisa kerja aja gitu ya. Beberapa saranku adalah yang pertama buat kalian SMP, jangan takut buat mengenal diri kalian sendiri, jangan takut buat jujur. Sebenarnya apa sih keahlian kalian, kemauan kalian, dan juga kemampuan kalian. Karena banyak anak-anak SMP itu yang justru sebenarnya nih suka foto atau suka video gitu kan, suka ngedit, tapi nggak mau mengakui hal tersebut dan juga nganggap itu cuma sekedar hobi. Padahal kalau diseriusin, misalnya masuk SMK, DKV gitu, itu bakal jadi potensi yang bagus, bahkan bisa menghasilkan uang gitu. Nah, buat adik-adik, jadi jangan takut buat mengenal diri sendiri, jujur aja nggak apa-apa, karena keputusan SMK atau SMA dan juga keputusan jurusan itu bakal ngaruh banget buat masa depan kalian gitu. Kemudian yang kedua, soal SMK bisa kuliah atau enggak, semua orang bisa kuliah dengan kemauan dan juga kemampuannya masing-masing gitu. Jadi kalian nggak perlu takut gitu. Kalau misalnya udah SMK, kemudian kalian misalnya nih SMK akuntansi, kemudian kalian lanjutin lagi ke akuntansi. Oke, itu lebih bagus. Kamu lebih punya ilmu dibandingkan orang-orang lain yang startnya mungkin dari SMA gitu. Karena kamu udah punya dasar dari SMK gitu. Semangat guys. Ya, Aman. semangat guys. Aku mau nanya nih Kak, untuk mungkin bisa buat aku dan juga teman-teman yang nonton gitu. Untuk masuk kuliah nih dari lulusan SMK tuh ada kesulitannya nggak sih? Oh iya, kalau kesulitan, aku pribadi udah lihat dari pengalaman aku dan juga teman-temanku, banyak teman-temanku yang keterima di kampus negeri melalui jalur SNBP. Kalau dulu SNBP ya namanya, jalur SNBP itu ada yang lulus di Undiksa, kemudian lulus di PNB. Bisa loh guys, mereka dari SMK jurusan akuntansi, mereka lulus di negeri, banyak yang lulus di negeri. Bahkan ketika SNBT pun ya, yang UTBK itu loh, banyak juga yang lolos kayak ke Politeknik Negeri Bali, ke Undiksa. Jadi gak ada alasan sebenarnya, itu tergantung dari kemauan kalian seberapa sih mau belajar dan juga kemampuan kalian, apakah kalian mau mengasah gitu biar bisa masuk lanjut ke kuliah gitu. Oh iya, berarti anak SMK itu bisa kuliah, bisa Iya, kerja. bisa, guys. Bisa banget ya. Emang harus punya kemauan dan juga keberanian gitu ya? Iya. Punya apa? Mau mengasah kemampuan. Iya, harus niat dulu yang pertama. Niat. Karena kalau misalnya kalian niat
masuk sekolah SMK terus niat kuliahnya, lihat niat masuk kuliah, oke, semuanya bakal bisa terjalan dengan lancar gitu. Karena aku juga dari sekarang tuh kelas 10 nih, masih kelas 10 tuh udah bingung nanti tuh mau kuliah atau langsung kerja aja gitu. Masih takut gitu loh buat ngambil keputusan bakal kuliah atau enggak gitu. Masih Gitu. ragu. Saranku jangan ragu. Kalau misalnya kayak gitu, kamu rencanain aja dari sekarang. Kayak kalau misalnya kamu kuliah, maunya kuliah di mana? Kamu set goals-nya dulu. Terus nanti setelah kamu udah punya goals, misalnya kamu mau kuliah nih, kamu analisa dulu kampus mana yang bakal kamu targetin gitu. Misalnya nih kamu targetin di PNB, berarti jalur masuknya ada di UTBK atau enggak pakai jalur rapot atau mandiri gitu. Kamu ukurlah kira-kira yang mana yang paling kamu bisa masuk gitu loh. Kalau misalnya kamu pengen di SNBP, kalau dulu itu sistemnya pakai nilai rapot, itu kalian bisa pakai nilai rapot kalian. Jadi kamu harus belajar dari sekarang, nilai rapotnya itu harus dibagusin sampai lulus nanti gitu. Itu akan memperbesar peluang kamu buat masuk ke kuliah negeri gitu. Tapi kalau kamu pengennya SNBT, misalnya SNBP nih nggak masuk, kamu harus belajar gitu dari nol. Tapi nggak sesusah itu juga kok, asalkan kamu niat. Gitu. Kakak ada tesnya pas masuk kuliah? Kalau di Instiki ada tesnya. Nggak susah menurutku karena aku belajar. Jadi kita harus belajar guys, Iya. kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk menggapai mimpi kita. Betul. Mungkin kakak ada pesan untuk adik-adik di sana yang masih bingung gitu mencari SMA, SMK, terus mau masuk SMK tuh mau lanjut kuliah tuh bisa aja gitu dikasih sarannya, Gitu. pesannya Pesan ya. Oke, buat teman-teman di rumah yang masih SMP, yang masih bingung, yang baru lulus ya, kalian nggak perlu takut. Kalian harus kenalin diri kalian sendiri. Kalian niat dulu mau di SMK jurusan apa gitu ya, karena nanti itu bakal ngaruh banget. Nah, kemudian kalian jangan takut soal kuliah. Semua orang bisa kuliah dengan catatan kamu punya kemauan dan juga kemampuan gitu. Artinya kalau misalnya SMK, kamu nggak perlu berkecil hati ya. Terutama di SMK Negeri 1 Gianyar ini, menurut aku ini adalah SMK yang bagus buat dijadikan tempat kita belajar gitu. Karena dulu waktu aku SMK di sini, jujur ya, guru-gurunya itu bagus banget gitu. Awal-awal aku susah banget belajar akuntansi di sini. Karena aku dulu kan SMP belajarnya ilmu-ilmu dasar aja, kayak masih biasalah belajar PKN, IPA gitu dulu. Nah, tapi sekarang harus menjurus ke akuntansi. Itu susah banget menurut aku. Tapi di awal-awal aja gitu. Nanti pada akhir-akhirnya aku ngerasa lebih baik gitu cara belajarnya, lebih bisa akuntansi karena guru-guru di sini tuh mengajar dengan sangat baik, sabar, jadi dijelasin. Intinya kalau misalnya kita susah itu tanya aja ke gurunya, pasti gurunya bakal memberikan jawaban karena di sini guru-gurunya itu udah sarjana pendidikan dan juga udah akuntansinya bagus banget lah kalau dibandingin. Jangan takut nanya ya. Jangan takut nanya. Sesat di jalan. Iya betul. Nah jadi kayak gitu. Buat teman-teman nggak apa-apa, nggak usah ragu masuk SMK karena SMK itu bisa kuliah, bisa kerja, dan itu bagus buat masa depan kalian. Nah jadi guys, ternyata masuk SMK itu belum tentu loh nggak bisa kuliah. Kalian bisa banget masuk untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Bahkan banyak dari alumni SMK itu bisa masuk ke TNI dan Polri juga tahu. Nah, jadi itu tadi bincang-bincang seru kita sama Kak Cynthia yang imut, lucu dan menggemaskan. Ya, oke. Segitu aja dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys. Kami pamit undur diri.